Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan urusannya. Kali ini saya akan mencoba merangkum sebuah film yang berjudul Kingdom of Heaven. Film yang dirilis tahun 2005 ini menceritakan tentang seorang pemuda yang ditinggal mati istrinya karena bunuh diri. Untuk menebus dosa istrinya, dia pergi ke Yerusalem menjadi prajurit tentara salib, di mana saat itu Yerusalem dikuasai oleh tentara salib yang dipimpin oleh Raja Baldwin keempat. Raja Baldwin berusaha menjaga perdamaian dengan pasukan muslim yang saat itu dipimpin oleh Raja Salahuddin Al-Ayyubi. Namun, Guy de Lusignan merusak perdamaian tersebut. Dia membantai kafilah muslim di sebuah gurun pasir, sehingga Raja Salahuddin beserta 200.000 pasukannya pun datang ke Yerusalem. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak rangkumannya. Film diawali di mana sedang dilakukan pemakaman seorang wanita yang mati karena bunuh diri, di mana sesuai aturan pada saat itu, orang yang mati karena bunuh diri maka kepalanya dipenggal sebelum dikuburkan. Lalu kita dilihatkan seorang pemuda yang bernama Balian sedang berduka atas kematian istrinya, di mana istrinya itu adalah wanita yang tadi dimakamkan. Balian adalah seorang pandai besi. Ketika dia sedang bekerja dengan anggotanya, datanglah tentara pasukan salib yang ingin mengganti ladam kuda mereka. Saat Balian sedang mengerjakan ladam tersebut, datanglah seorang baron Yerusalem yang bernama Godfrey. Di sini dia mengatakan kalau Balian adalah anaknya, hasil dari hubungan gelapnya dengan ibu Balian. Godfrey mengajak Balian ke Yerusalem untuk menjadi prajurit tentara salib. Akan tetapi Balian menolak permintaannya tersebut. Sebelum pergi, Godfrey memberitahukan rute perjalanannya kepada Balian jika dia nantinya berubah pikiran, di mana mereka melewati pelabuhan Messina. Pendeta yang merupakan kakak tirinya Balian terlihat kesal karena Balian menolak pergi ke Yerusalem. Dia mengatakan kalau Balian jadi tentara salib itu bisa meringankan beban istrinya di neraka. Dia juga mengatakan istrinya yang dikuburkan tanpa kepala. Mendengar istrinya dipenggal, Balian pun marah. Dia lalu membunuh pendeta tersebut dan melemparkannya ke tungku pembakaran. Kemudian Balian pun mengambil kudanya, meninggalkan rumahnya yang terbakar, dan pergi untuk bergabung dengan pasukan Godfrey. Singkat cerita, Balian pun bertemu dengan Godfrey. Di sana dia mengatakan kalau dia telah membunuh dan dia akan pergi ke Yerusalem untuk menebus dosa-dosanya dan juga dosa istrinya. Di saat mereka sedang beristirahat, Godfrey mengajak Balian untuk berlatih pedang. Dia diajari jurus pertahanan elang yang sangat terkenal di Italia. Kemudian saat mereka sedang berlatih, datanglah keponakan Godfrey beserta pasukannya yang ingin menangkap Balian karena telah membunuh pendeta. Dan tentu saja Godfrey menolak menyerahkan Balian. Lalu kemudian keponakannya pun pergi meninggalkan mereka. Namun sesaat kemudian, tiba-tiba mereka diserang oleh anak panah dan mengenai salah satu prajurit Godfrey. Yang ternyata para pasukan tadi kembali menyerang mereka, sehingga pertempuran pun tak dapat dihindari. Setelah melalui pertarungan yang sengit, mereka pun akhirnya berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Tapi dua kesatria mereka juga ikut tewas. Sedangkan Godfrey harus dirawat karena terluka terkena anak panah pada rusuknya. Keesokan harinya, mereka pun melanjutkan perjalanan. Dan singkat cerita, tibalah mereka di pelabuhan Messina, Italia. Di sana mereka bertemu Guy de Lusignan, saudara tiri Balian, yang terlihat tidak menunjukkan sikap bersahabat. Di sini diketahui kalau Guy de Lusignan merupakan calon kuat menurut sang raja. Dikarenakan kondisi Godfrey yang semakin memburuk, dia pun memanggil Balian. Di sana Balian dinobatkan sebagai Baron Ibelin menggantikan dirinya. Sebelum meninggal, Godfrey berwasiat kepada Balian untuk melayani raja dan melindungi rakyat. Keesokan harinya, Balian pun berlayar melewati Laut Mediterania menuju Yerusalem. Dalam perjalanannya, terjadi badai besar yang mengakibatkan kapal mereka hancur. Beruntungnya Balian selamat dan dia pun terdampar di pinggir pantai. Saat tersadar, dia melihat ada kuda terikat di lambung kapal. Namun saat dilepaskan, kuda itu pun kabur. Sehingga dia pun harus berjalan kaki menyeberangi gurun pasir. Saat Balian sedang minum di sebuah oase,
Kuda tadi pun ikut minum di sana. Balian pun menangkap kuda tersebut untuk menemani perjalanannya. Mereka pun beristirahat di sebuah pohon. Lalu tiba-tiba datanglah dua orang pria yang meminta kuda Balian. Dan tentu saja Balian tidak mau menyerahkannya. Dan akhirnya mereka pun bertarung. Hingga akhirnya Balian pun mampu membunuh pria tersebut. Akan tetapi Balian tidak membunuh yang satunya yang mengaku sebagai budak. Dan kemudian Balian memintanya untuk diantar ke Yerusalem. Dan setelah mereka sampai di Yerusalem, Balian memberikan kudanya kepada budak tersebut dan memerdekakannya. Melihat pedang yang dibawa Balian, beberapa tentara salib mengikutinya. Mereka pun menanyakan perihal Godfrey kepada Balian. Setelah mereka mengetahui kalau Balian adalah baron penerus Godfrey, mereka pun memberi hormat dan memperlakukannya dengan baik, di mana ternyata tentara salib tersebut dulunya adalah bawahan dari Godfrey. Scene beralih di pusat kota, di mana terlihat dua orang pasukan Templar dihukum gantung karena telah membunuh orang Arab, di mana pembunuhan tersebut diperintahkan oleh Reynald de Chatillon, yang mana Reynald ini adalah tangan kanan dari Guy de Lusignan. Tiberias yang mengetahui hal tersebut pun memperingati Reynald bahwa dia akan kehilangan kekuasaannya kalau dia tidak merubah sikapnya. Kemudian Balian pun menemui Tiberias. Di sana Tiberias menceritakan raja yang selalu ingin menjaga perdamaian dengan muslimin, tetapi selalu dirusak oleh kaum fanatik yang membunuh dan mengatasnamakan agama. Kemudian Balian pun diajak menghadiri sebuah perjamuan makan malam. Di sana ada Guy de Lusignan dan istrinya Sibylla. Guy yang memang tidak menyukai Balian pun merendahkannya lalu pergi meninggalkan perjamuan tersebut. Setelahnya Balian diantar Sibylla ke tempat Raja Baldwin. Terlihat Sibylla yang mulai menyukai Balian. Diketahui Raja Baldwin menderita penyakit kusta sehingga dia harus memakai topeng untuk menutupi wajahnya. Raja Baldwin yang terkesan dengan kecerdasan Balian lalu memerintahkannya untuk menepati rumah Godfrey ayahnya yang ada di Ibelin, di mana di sana Balian harus melindungi jalannya peziarah, terutama Yahudi dan Muslim. Singkat cerita, Balian dan pasukannya pun tiba di Ibelin, di mana Ibelin ditempati 100 kepala keluarga yang terdiri dari Islam, Kristen, dan Yahudi. Balian diberikan lahan seluas 1000 hektar dan 50 pasang lembu. Akan tetapi tanah di sana kering, tandus, dan berdebu. Balian pun bersama-sama masyarakat Ibelin membuat sebuah sumur dan membuat saluran irigasi untuk mengairi kebun-kebun mereka. Lalu kemudian datanglah Sibylla yang sedang dalam perjalanan menuju Ghana. Sibylla meminta untuk bisa beristirahat di tempat Balian, dan Balian pun mengizinkannya. Di rumah, Sibylla mulai merapikan dan membakar gaharu sambil memandangi Balian yang sedang bekerja. Sepulangnya Balian dari kebun, terlihat Sibylla mulai menggoda Balian, dan sepertinya Balian pun juga menyukai Sibylla. Selang beberapa lama kemudian, Ibelin yang dulunya tandus pun sekarang sudah berubah menjadi daerah yang subur. Terlihat Balian pun menatap kebun-kebun dengan perasaan yang puas. Scene berpindah di sebuah padang pasir, di mana di sana sudah ada Guy de Lusignan dan Reynald yang sedang mengamati kafilah Arab yang sedang melewati gurun tersebut. Guy pun memerintahkan Reynald menyerang dan membantai kafilah tersebut, sehingga pertempuran pun terjadi dan semua kafilah pun tewas di tempat. Di hadapan Raja Baldwin, Tiberias berbicara bahwa apa yang dilakukan Reynald bisa memancing perang terhadap kaum muslim yang saat ini dipimpin oleh Raja Salahuddin, atau mereka menyebutnya Raja Saladin. Dan benar saja, sesaat kemudian Raja Baldwin mendapat informasi dari bawahannya jika Raja Salahuddin beserta 200.000 pasukannya telah menyeberangi Laut Yordania. Raja Baldwin pun memerintahkan untuk menyiapkan pasukan yang dipimpin langsung oleh dirinya untuk menghadapi pasukan muslimin. Sementara Balian diperintahkan untuk melindungi masyarakat di Kerak. Balian yang saat itu sedang bersama Sibylla mendapat kabar tersebut. Dia pun bersama pasukannya langsung pergi menuju daerah Kerak, kastilnya Reynald de Chatillon.
Di sana dia berusaha menghadang pasukan kavaleri Muslim hingga kedatangan Raja Balduin. Pertempuran pun terjadi. Dengan jumlah pasukan Balian yang sedikit, mereka dengan mudah dikalahkan dan mereka pun dijadikan tawanan. Balian pun dibawa menghadap komandan pasukan Muslim yang ternyata dia adalah orang yang dulu mengaku sebagai budak. Dia pun membebaskan Balian atas kebaikan yang Balian lakukan di masa lalu. Kemudian datanglah pasukan Yerusalem yang dipimpin oleh Raja Balduin. Terlihat pasukan yang sangat besar dengan panji-panji tentara salib. Terjadilah perbincangan antara Raja Balduin dan Raja Salahuddin, di mana Raja Balduin meminta pasukan Raja Saladin untuk kembali ke Damaskus, sedangkan dia akan menghukum Renal yang telah membantai kafilah Muslim tersebut. Raja Saladin pun menyepakatinya. Dia pun akan mengirimkan tabib untuk mengobati Raja Balduin dan menarik mundur pasukannya. Setelahnya Raja Balduin pun menghukum Renal dan memenjarakannya. Scene beralih ke perkemahan Raja Saladin, di mana dia tidak kembali ke Damaskus, tetapi masih menunggu dan mendirikan kemah di suatu tempat yang disebut Lembah Hattin. Di tempat lain diperlihatkan Raja Balduin yang sedang diobati oleh tabib yang dikirim oleh Raja Saladin. Terlihat kondisinya semakin memburuk. Dia pun memerintahkan uskup di sana untuk mempersiapkan acara pengangkatan keponakannya menjadi raja menggantikan dirinya. Kemudian Balian pun dipanggil menghadap raja. Raja Balduin meminta Balian untuk membimbing keponakannya menjadi Raja Yerusalem, karena dia khawatir apabila Gaidelusignan yang memerintah Yerusalem, maka akan terjadi kekacauan dan perang terhadap pasukan muslimin. Raja Balian memintanya menikahi Sibila, sedangkan Gaidelusignan akan diceraikan Sibila dan dia akan ditahan karena kesalahannya. Tentu saja Balian menolak permintaan itu karena dia tidak mau menjadi penyebab kekacauan tersebut. Semakin hari keadaan Raja Balduin semakin memburuk. Sibila pun menghampirinya. Terlihat dia sangat sedih melihat keadaan kakaknya tersebut. Hingga akhirnya Raja Balduin pun meninggal. Sibila mencoba membuka topeng Raja Balduin dan terlihat wajahnya yang hancur karena penyakit kusta. Setelah kematian Raja Balduin, putra Sibila pun diangkat menjadi raja yang baru. Namun di sini ternyata putra Sibila tersebut juga dicurigai mengidap penyakit kusta. Dia pun meminta tabib untuk memeriksanya. Dan hal yang ditakutkan Sibila pun benar terjadi. Putranya terkena penyakit kusta seperti almarhum kakaknya. Terlihat Sibila sangat terkejut seolah nggak percaya atas peristiwa tersebut. Tidak sanggup melihat penderitaan putranya, Sibila pun meracuni putranya hingga meninggal. Setelah raja kecil itu meninggal, Gaidelusignan pun diangkat menjadi Raja Yerusalem. Dia membebaskan Renal dari tahanan dan berniat untuk memulai kekacauan dengan kaum muslimin. Kemudian Renal pun mulai melakukan pembunuhan terhadap orang-orang muslim. Bahkan adik perempuan Salahuddin pun dibunuh olehnya. Mendengar kabar tersebut, Saladin mengirim utusan ke Yerusalem. Dia meminta jasad adiknya, kepala orang yang membunuh adiknya, dan meminta Yerusalem untuk menyerah. Tetapi Gai malah membunuh dan memenggal kepala utusan tersebut, yang berarti itu merupakan sikap pernyataan perang terhadap Raja Saladin. Terlihat kemudian Gai mempersiapkan rencana untuk menyerang Raja Saladin. Di sini para dewan menyetujui rencana Gai tersebut, tapi tidak dengan Tiberias. Sesaat kemudian datanglah Balian yang juga menentang rencana tersebut. Dia mengatakan kalau mereka akan kalah jika meninggalkan benteng, tapi Gai tidak menanggapi perkataan Balian. Dia pun meremehkannya yang hanya seorang pandai besi. Kemudian berangkatlah pasukan Gai menuju Lembah Hattin untuk menyerang pasukan Saladin. Di tengah perjalanan, pasukan tentara salib mulai kehausan dan kehabisan tenaga. Satu persatu tentara salib pun jatuh berguguran di jalan. Di sisi lain, terlihat pasukan Saladin mengamati dan sudah mempersiapkan diri menghadapi pasukan salib. Di sini tidak dilihatkan jalannya pertempuran.
Adegan pun dipersingkat dengan diperlihatkan puluhan ribu pasukan tentara salib yang mati terbunuh. Kemudian diperlihatkan Guy dan Reynald dibawa menghadap Raja Saladin di kemahnya. Di kemahnya Raja Saladin memberikan minum kepada Guy. Guy yang tidak mau meminumnya pun dia memberikan kepada Reynald, dan Reynald pun langsung menghabiskan minuman tersebut. Raja Saladin yang telah mengetahui kalau Reynald adalah yang membunuh adiknya, ditambah lagi dengan sikap tidak sopan Reynald tersebut, dia pun mengambil pedang dan langsung membunuh Reynald dan memenggal kepalanya. Lalu Raja Saladin berkata kepada Guy, jika sesama raja tidak saling membunuh, dan menyayangkan sikap Guy yang tidak mengambil pelajaran dari raja yang bijaksana, yang tentunya adalah Raja Balduin. Kemudian terlihat Balian dan Tiberias mendatangi bekas area peperangan. Di sana mereka melihat mayat-mayat tentara salib bergelimpangan dan kepala Reynald yang ditancapkan di sebuah ujung tombak. Tiberias kemudian berniat meninggalkan Yerusalem dan pergi ke Siprus. Dia pun mengajak Balian ikut bersamanya. Namun Balian menolaknya. Dia akan kembali ke Yerusalem dan mempertahankan benteng tersebut. Setibanya di benteng, Balian mulai mempersiapkan rencana mempertahankan benteng. Dia mengukur jarak tembak ketapel raksasa menjanik. 400. Tak berselang lama kemudian, pasukan Saladin pun tiba, ditandai dengan gemuruh dan debu yang berterbangan. Di malam harinya, benteng Yerusalem pun diserang oleh pasukan Saladin. Terlihat serangan bola api seperti meteor yang menghujani benteng Yerusalem. Keesokan harinya, setelah menunaikan sholat subuh berjamaah, pasukan Saladin pun bersiap menyerang kembali. Mereka mengeluarkan Raja Yerusalem dan dengan tangan terikat di atas keledainya. Pasukan Saladin pun menggunakan menara kayu untuk menaiki benteng. Di saat jarak mereka mencapai 400 meter, Balian pun memerintahkan menembakkan menjanik dan anak panah ke arah pasukan Saladin. Di saat menara kayu mulai mendekati benteng, Balian dan pasukannya pun menyiram mereka dengan minyak panas dan berhasil merobohkan menara kayu tentara Muslim. Terlihat Raja Saladin kagum dengan kepintaran Balian. Malam harinya, mereka pun mulai memakamkan pasukan yang gugur. Kemudian salah satu pasukan Muslim bernama Rashid menyadari sisi terlemah dari benteng Yerusalem, dan hal itu kemudian disampaikan kepada Raja Saladin. Keesokan harinya, pasukan Saladin pun mulai menyerang kembali. Dengan gema takbir dan hantaman manjani, akhirnya tembok Yerusalem pun berhasil dirubuhkan. Para pasukan Muslim pun dengan seketika langsung maju menyerbu masuk ke dalam benteng. Walaupun kemenangan sudah hampir pasti diraih pasukan Muslim, tapi Raja Saladin kembali membuat kesepakatan dengan Balian, di mana dia meminta Balian menyerahkan Yerusalem, dan dia akan menjamin keamanan orang Kristen di Yerusalem, mulai dari anak-anak, orang tua, serta para prajurit. Namun di sini Balian meragukan perkataan Salahuddin tersebut, dikarenakan dulu sewaktu tentara salib merebut kota, semua Muslim yang ada di dalam benteng dibunuh. Mendengar hal tersebut, Salahuddin pun bersumpah kalau dia bukan orang semacam itu. Dan akhirnya Balian pun menyetujui kesepakatan tersebut dan menyerahkan Yerusalem kepada Salahuddin. Dan keputusan Balian itu pun disambut gembira oleh para pasukan salib yang tersisa di benteng. Terlihat perpisahan Balian dengan sahabat lamanya, dan kuda yang diberikannya dulu pun dikembalikan kepada Balian. Kemudian Raja Salahuddin memasuki benteng dan menuju sebuah masjid. Di sana dia melakukan sujud syukur atas keberhasilannya. Sementara itu, Balian dan Sibila pun pergi meninggalkan Yerusalem bersama rombongan lain. Di akhir cerita diperlihatkan Balian dan Sibila yang hidup bersama di desa. Tiba-tiba datang tentara salib yang dipimpin oleh Raja Inggris. Dia mengajak Balian bergabung dengannya merebut Yerusalem.
Namun di sini Balian menolaknya dan memilih hidup bahagia bersama si Bila. Film pun selesai. Demikianlah alur film TikTok Ivan. Semoga kalian menyukainya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.